Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebagai ASN yang kompeten, kita harus punya wawasan global. Nah, di sini kita bareng-bareng belajar menambah wawasan kita dengan mereview 2 film yang cukup menarik ya menurut saya. Nah, di sini Lela, Maertan Waslinda bersama 4 rekan saya, ada peserta latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2022. 8. Kakak boleh dong kenalin satu-satu nama kakak sama asalnya dari mana aja. Ya, dimulai dari saya, Kak. Oke. Terima kasih Kak Lela atas waktunya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Moh Rizky Firdausudha, atau biasa dipanggil kenal akrabnya adalah Rizky atau Kiki. Saya dari LPK kelas 2 Karangasem. Terima kasih. Oh, Bali ya, Kak ya? Iya, Bali, Kak. Main-main ke sini dong, Kak. Oke, lanjut. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sutana Yoga. Saya bertugas di Rutan kelas 2B Bangli. Lanjut lagi, Kak. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kadi Dharma. Saya dari Satuan Kerja Rumah Tahanan kelas 2B Bangli. Terima kasih. Kakak satu nih, cewek paling cantik siapa nih? Dan perkenalkan, nama saya Niputu Cynthia Devi dari Rutan kelas 2B Sumeneb, Jawa Timur. Wah, ternyata teman-teman kita ini teman-teman sukses yang jauh-jauh ya. Makasih loh waktunya udah nyempetin di podcast kita kali ini. Oke, langsung aja nih ke acara inti. Kita akan mereview 2 film ya, Kak. Yang pertama adalah Cahaya dari Timur, Beta Maluku, sama Laskar Pelangi. Kita ke film pertama dulu nih. Nah, menurut kakak nih, apa sih keanekaragaman yang ada di dalam film Cahaya dari Timur, Beta Maluku itu? Boleh sharing dikit dong, Kak? Apa boleh saya bersharing dikit, Kak, untuk cerita Cahaya dari Timur ini? Boleh, silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Lela atas waktunya. Nah, di sini kebetulan saya suka sepak bola nih, jadi saya akan mendalami lah peran sebagai Sani, guys. Wow. Di sini saya akan mengulas atau mereview kembali film yang berjudul tentang seorang anak bernama Sani yang ada pada film Cahaya dari Timur atau Beta Maluku yang dirilis pada tahun 2014 dan dibintangi oleh Chico Jericho. Nah, di sini diangkat dari kisah hidup Sani Tawainela yang merupakan mantan pemain timnas Indonesia U16 di gelaran Piala Pelajar Asia di Brunei Darussalam tahun 1996. Di sini kita diajarkan banyak pelajaran ya, Kak, mengenai betapa pentingnya rasa saling menghargai dan pentingnya bertoleransi. Nah, saat konflik antara Islam Kristen berkecamuk di Ambon, Sani yang gagal menjadi pemain profesional kemudian mengumpulkan anak-anak yang menjadi korban konflik tersebut dan menggabungkannya dalam sebuah tim sepak bola yang kemudian berkembang menjadi sebuah sekolah sepak bola atau biasa disebut dengan SSB. Nah, pada awalnya perbedaan agama tentu menjadikan anak-anak tak sudi untuk bermain bersama. Namun, dengan pendekatan yang humanis dan dengan perjuangan yang tak kenal lelah, pada akhirnya membuat Sani mampu menyatukan anak-anak yang memiliki latar belakang agama yang berbeda menjadi sebuah tim sepak bola yang solid dan kompak. Ketika sekolah sepak bola yang dirintisnya semakin berkembang, bukan berarti hambatannya akan menjadi hilang. Justru di saat itulah cobaan bagi Sani dan anak-anak yang tergabung di SSB-nya bermuara. SSB yang dia bangun bersama sahabatnya diklaim secara sepihak oleh sang sahabat sehingga membuat Sani pecah kongsi dan mendirikan SSB baru. Perjalanan anak-anak yang berbeda keyakinan pun dimulai. Dalam asuhan Sani, mereka mengikuti turnamen dan atas prestasinya tersebut, Sani dan anak-anak asuhnya berhak untuk mewakili daerahnya melaju ke tingkat nasional. Dengan mengesampingkan perbedaan agama, tim sepak bola Ambon, anak-anak Ambon menjadi salah satu terbaik di tingkat nasional. Nah, di sini yang bisa kita pelajari, Kak, ya, di dalam perbedaan itu janganlah saling membeda-bedakan. Maksudnya di sini kita saling bertoleransi dan saling memahami satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Sekian yang dapat saya review, Kak, untuk
film Cahaya dari Timur tersebut. Kebetulan saya suka banget sama filmnya tuh. Oh gitu ya. Udah berapa kali nonton nih Kak? Terinspirasi lah. Ya, Udah ya. berapa kali nonton nih? Ini pengen jadi Sani lama-lama ya. Oh gitu, hebat ya. Oke, Kak nih, dengar-dengar nih kan Terima tadi kasih, di Kak. ceritanya tuh di situ ada konflik. Nah, konflik semacam apa sih yang melatar belakangi cerita tersebut, Kak? Izin menjawab ya Kak. Hmm. Jadi untuk konflik di film ini yaitu sebenarnya konflik kesalahpahaman dalam artian dalam perbedaan agama, ada konflik sekte agama yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 dan diselesaikan pada tahun 2002 setelah adanya perjanjian yaitu Piagam Malino II pada tanggal 13 Februari 2002. Jadi gitu Kak. Oh, konfliknya karena ada konflik antar sekte agama itu ya. Nah, kalau dari kakak-kakak semua ini, kita kan sekarang udah di tahun 2022. Masih ada nggak sih konflik antar ras, suku, agama seperti itu? Yang kakak tahu? Boleh menjawab ya Kak? Boleh, silakan. Jadi untuk saat ini masih ada kok konflik agama itu, namun sifatnya itu konflik yang gesekan-gesekan kecil itu Pak. Itu Kak. Tapi untungnya itu tidak merambat menjadi konflik yang lebih besar lagi. Jadi itu saja Kak. Oh, jadi masih ada, cuma nggak terlalu kayak dulu banget ya, sampai perang-perang dan segala macam ya Kak ya? Karena mungkin sekarang toleransinya udah lebih tinggi ya, toleransi beragama, tentang ras dan suku segala macamnya itu. Oke, sekarang film yang kedua, Laskar Pelangi. Itu film favorit saya. Itu dulu saya nonton itu SMP deh kalau nggak salah. Kalau kakak-kakak itu nontonnya kapan deh? Terakhir deh. Izin menjawab ya kakak. Kalau dari saya sendiri terakhir kali menonton hampir sama sih kayak Kak Lela, yaitu kurang lebih pas SMP terakhir kali saya nonton Kak. Udah lama banget ya. Kalau kakak-kakak yang lain SMP juga nih? Jangan-jangan. Ya SMP. Wah, saya Apalagi SD ada malahan. lagunya Niji yang Laskar Pelangi itu. Iya ya, bagus ya. Itu view-nya juga bagus banget loh itu. Di daerah mana? Bangka Belitung ya. Bagus banget. Sekarang apa sih Kak keanekaragaman yang ada di film itu? Gambaran film itu tuh kayak gimana sih kalau kakak masih ingat atau mungkin kemarin udah nonton lagi? Coba deh ceritain deh Kak. Izin menjawab ya Kak ya. Mungkin pengingatan saya udah agak gini sih, tapi kemarin sempat nonton sih sekilas karena ada tugas kebetulan. Jadi saya flashback kembali. Jadi dari yang saya tonton kemarin terkait dengan pemaparan dan keanekaragaman dari film tersebut, yaitu yang berjudul Laskar Pelangi, yaitu ciptaan atau karyanya dari Kak Andrea Hirarta, di mana film tersebut yaitu mengisahkan tentang kesolidaritasan di dalam sebuah perbedaan ya Kak ya. Nah, di mana film Laskar Pelangi ini yaitu menceritakan tentang sekelompok siswa yang bersekolah di SD Muhammadiyah, tepatnya yaitu di desa Gantong, yaitu di Belitung Timur, tepatnya seperti itu. Nah, di sekelompok siswa tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, memiliki etnis atau suku yang berbeda-beda. Ada etnis Melayu ataupun juga ada etnis Tionghoa. Sekolahnya di sana berdiri dari papan dari kayu dan sekolahnya juga hampir roboh, serta keterbatasan yang lainnya tidak menjadi halangan bagi mereka siswa-siswa di sana
untuk terus berprestasi di dalam belajar. Namun solidaritas dari keberagaman itulah yang ditunjukkan oleh siswa SD Muhammadiyah Belitung Timur yang menjadikan kekuatan untuk meraih mereka menjadi halangan mereka untuk belajar bersama, untuk meraih cita-cita bersama, meskipun mereka berada di dalam satu sekolah. Jadi seperti itu, Kak. Oh, ternyata filmnya bagus ya, dan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil tentunya ya. Dengan kondisi yang sangat minim, ternyata tidak semangat mereka itu tetap membara untuk melanjutkan hidup, untuk melanjutkan sekolah tentunya kayak gitu. Oh ya Kak, nih aku mau tanya nih, kayaknya film ini tuh dulu pernah masuk ke kancah internasional deh. Itu kapan ya Kak? Dan di acara apa? Kayaknya saya juga pernah lihat di artikel untuk film ini pernah sih ada di ajang internasional. Kayaknya itu tahun 2009 kalau nggak salah, yaitu ada di 2 tempat, yaitu pernah tampil di ajang ASEAN Film, yaitu tepatnya di Spanyol, sama di Singapura, yaitu International Festival, Kak. Wah, cukup menarik sekali ya, ternyata film-film Indonesia itu sangat bagus dan tembus ke kancah internasional. Baik, cukup ya pertanyaannya untuk film Laskar Pelangi. Nah nih, yang bikin Lela penasaran nih sama kakak-kakak semua nih. Bagaimana sih langkah dan strategi dalam membangun harmoni dari 2 film tersebut? Yang pertama, dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini, strategi yang harmoni yang diterapkan itu melalui bidang olahraga, di mana anak-anak dalam film ini bersatu untuk mengembangkan keahlian mereka dalam sepak bola, sehingga akhirnya mereka bisa memenangkan pertandingan sepak bola dan membawa nama baik dari Maluku. Selain itu, film ini juga mengajarkan kita tolong-menolong dan adanya toleransi tanpa melihat sudut pandang dari ras, agama, dan suku. Selain itu juga memberikan semangat yang tinggi untuk kita untuk jangan pernah menyerah terhadap keterbatasan. Yang kedua, dalam film Laskar Pelangi, strategi yang harmoni yang diterapkan itu dalam bidang pendidikan, di mana dalam film ini banyak sekali nilai-nilai yang terkandung, seperti nilai pendidikan yang dapat kita lihat dari semangat-semangat anak-anak Laskar Pelangi dalam mengembangkan cita-citanya. Yang kedua, adanya nilai solidaritas yang ditunjukkan pada persahabatan anak-anak Laskar Pelangi yang terjalin sangat kuat, di mana mereka selalu bersama baik dalam suka maupun duka. Terima kasih. Ini ternyata banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Itu cuma 2 film loh ya, banyak banget. Kakak ada yang mau nambahin nggak nih? Apa yang bisa kita ambil dari makna tersirat atau tersurat dari film-film tersebut? Nah nih, nggak ada nih yang mau ngambil. Ya udah nih. Ini aku kesimpulannya ya. Berarti ternyata perbedaan latar belakang, perbedaan agama, perbedaan ras, suku bangsa itu tidak menghalangi kita untuk bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Apa sih tujuan bersama kita? Yaitu memajukan Indonesia. Oke. Baiklah, sampai di ujung acara pembahasan review 2 film ini. Semoga apa yang udah kita tonton, udah kita review, bisa kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih banyak untuk waktunya untuk orang-orang sukses ini. Semoga nanti kita bisa melakukan podcast review film-film lainnya ya Kak ya. Saya sebagai host, apabila ada salah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Kakak.